karena kalau di Jawa dan Bali hari ini kita mulai PSBB Jawa dan Bali. Nah, jadi adik-adik tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dan mari kita mulai kegiatan belajar kita pada sore hari ini. Untuk Anda semua, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sesuai dengan jadwal, jadi sesuai dengan jadwal hari ini sesi pertama kita akan belajar sejarah dulu, nanti sesi kedua baru kita belajar sosiologi. Nah, program ini kita sudah melakukan review kembali, yaitu materi-materi yang kita perlukan adalah teori-teori di balik soal-soal yang kita jadikan contoh, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 1, ini kan kita kembali ke materi hakikat sejarah, kemudian digabungkan dengan materi zaman prasejarah. Nah, contoh-contoh yang kita gunakan ini adalah sebagai bahan adik-adik punya kemampuan menguasai teori-teori di balik soal yang diperlukan. Untuk soal nomor 1, jadi untuk soal nomor 1, ini jangan lupa nih adik-adik kan sudah mengerjakan, sudah ada nilai yang kita periksa. Ada yang nilainya luar biasa bagus, ada satu orang bernilai 90. Nah, nilai yang paling rendah adalah 20, gitu. Jadi rentangnya dari 20 sampai 90. Hari ini yang ikut ada 26 orang yang berhak ikut belajar. Kemudian dari 26 orang ini, teman-teman dari seluruh Indonesia, nilai tertingginya ada satu orang bernilai 90, kemudian ada 4 orang bernilai 80, ada 1, 2, 3, 4 orang bernilai 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang bernilai 80, 1, 2, 3, 4, 5 orang bernilai 50, kemudian 2 orang bernilai 40, 30, dan 20. Ya. Nah, itu informasinya dari materi yang sudah kita bahas ini. Jadi sebagian besar itu di atas 60% sudah menguasai materi ini secara mendasar. Tapi sebagai pengingat untuk mengingatkan kembali, di soal nomor 1 ini kan mintanya dalam konteks konsep waktu. Nah, jadi di sini kan mintanya konsep waktu ya. Dalam konteks sejarah, pada waktu suatu sejarah itu ditulis, jadi kan pelakunya adalah manusia. Konsepnya gini, ini kan ada manusia. Nah, manusia sebagai pelaku sejarah itu tentunya dihidup pada masa kini. Ini bacanya masa kini ya. Pada masa kini. Nah, namanya sejarah, tentunya dia melihatnya ke masa lalu. Nah, jadi dia melihatnya ke masa lalu. Karena sejarah itu yang telah terjadi. Jadi ke masa lalunya. Kalau belum terjadi, belum jadi sejarah dia. Tapi yang terjadi di masa lalu ini dipelajari bukan dalam konteks hafalan, tapi nilai dan makna yang terjadi itu dipelajari agar bisa kita manfaatkan untuk masa depan. Nah, untuk masa depan. Itu yang perlu dipahamin, konteks sejarah dalam konteks waktu. Jadi jangan lupa kalau kita ngomong sejarah itu ada 2 dimensi. Jadi dimensi ruang, pasti ada tempat di mana dia, DR ini bacanya dimensi ruang gitu ya. Jadi ini kemudian ada dimensi waktunya. Ada dimensi ruang dan ada dimensi waktu. Singkat cerita, ini ada dimensi ruang, karena tidak mungkin dia terjadi tanpa ada batasan tempat. Dan pasti ada waktu yang sedang berjalan. Nah, sehingga ada 2 dimensi ruang dan dimensi waktunya. Sehingga akhirnya disimpulkan begini, ini bacanya masa lalu, jadi masa lalu kalau ditambah atau dilengkapi dengan masa kini, maka dia akan menjadi masa depan. Nah, memang tidak sesederhana itu, tapi dari makna pola dimensi waktu sejarah ini, dia ingin memberikan semacam motivasi kira-kira gini, masa depan kita itu bukan dipengaruhi oleh masa lalu,
karena hal ini telah terjadi. Ini nggak bisa dirubah, gitu ya. Kalau ada yang bilang ada mesin waktu, secara teori sudah bisa dibuktikan bisa terjadi, tapi mesin waktunya belum ada, masih rancangan, setinggi-tinggi di situ masih rancangan, masih konsep, masih teori, tapi wujudnya belum ada. Karena secara teori fisika telah bisa membuktikan bahwa kita bisa pergi ke masa lalu dan bisa pergi ke masa depan. Tapi dalam faktanya hal itu masih dalam konsep gitu. Jadi masa depan yang akan terjadi itu bukan tergantung kepada masa lalu, tapi apa yang kita lakukan pada masa kini. Jadi orang yang ingin masa depannya baik tentunya harus melakukan hal-hal yang positif, gitu ya, maka nanti dia akan mendapatkan masa depan yang positif, logika berpikirnya gitu. Nah, pada waktu dia sering melakukan hal yang negatif, maka tentunya yang terjadi adalah hal yang negatif juga. Nah, itu konsep waktu di dalam sejarah. Nah, di soal ini, di sini mintanya konsep waktu. Jadi yang diminta dimensi waktunya bukan dimensi ruangnya. Nah, di sini ada 4 pernyataan, pernyataan mana yang menggambarkan berhubungan dengan waktu gitu ya. Yang pertama di sini terjadinya reformasi pada tahun 1998, terus munculnya partai-partai pada awal masa reformasi, munculnya organisasi pergerakan pada awal abad ke-20, munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Nah, dari 4 pernyataan itu yang mana yang tegas-tegas menggunakan konsep waktu? Kan harusnya tidak sulit. Cuman dalam konteks pembahasan kira-kira gini. Nah, ini saya hapus dulu ya deh ya. Ini konsepnya tadi, yang mau dipoto aja, tapi saya hapus dulu karena ada penjelasan tambahan berikutnya. Jadi untuk yang pernyataan nomor 1 kan Orde Baru nih, Orde Reformasi. Singkat cerita, ini kan tahun 1966. Nah, tahun 1966 ini dianggap sebagai tahun lahirnya Orde Baru. Karena kita paham, bagi yang suka sejarah, tahun 66 ini kan keluar yang kita sebut dengan Super Semar. Kita sebut dengan Super Semar. Tentunya kita tahu singkatan dari Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Jadi keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tanggal lahirnya Orde Baru. Nah, terus Orde Barunya berkuasa kurang lebih 32 tahun. Kenapa disimbungkan 32 tahun? Karena Orde Baru ini bubar pada tahun 1998. Jadi kamu hitung aja dari 66 ke 98 ini kan selama 32 tahun. Terus ada yang bertanya tentunya, kenapa pas 98 gitu loh? Karena pada tahun 98 ini Presiden Soeharto sebagai pemimpin masa Orde Baru itu membacakan surat pengunduran dirinya. Tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 21 ya. 21 apa tuh? 1998. Nah, yang lupa bulan apa? Bulan kerusuhan. Bulan Mei. Nah, jadi kalau ada adik hitung, mulainya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret tahun 66, itu dianggap sebagai tanggal lahirnya Orde Baru. Kemudian dia bubar itu pada tanggal 21 Mei tahun 98. Kenapa 98 dianggap sebagai tanggal bubarnya Orde Baru? Karena pada tanggal tersebut, pada tanggal 21 Mei tahun 98 ini Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya di Istana Negara, disiarkan oleh semua media pers nasional pada saat itu. Untungnya di negara kita ini undang-undang tentang kepresiden itu sudah sangat rinci, termasuk kalau presiden mengundurkan diri atau presiden dalam kondisi berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu ada 3 kondisi menurut aturan tata negara. Jadi presiden dia disebut berhalangan tetap itu pertama, 1, dia meninggal dunia. Nah, kalau dia meninggal dunia kan otomatis dia tidak bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya. Atau dia sakit keras sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai presiden, atau dia mengundurkan diri. Nah, kebetulan Soeharto ini dianggap berhalangan tetap pada waktu dia membacakan surat pengunduran dirinya. Nah, tentunya ada dia tahu dia mengundurkan diri karena desakan dari gerakan reformasi yang waktu itu memang kondisinya sudah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Jadi tentunya dengan kesadaran politik beliau pada saat itu bisa jadi kecewa, bisa jadi sakit hati, bisa jadi tertekan gitu ya. Tapi intinya bahwa pada tanggal 21 Mei 98 itu Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya, tentunya karena desakan gerakan reformasi. Nah, nanti akan kita bahas rincinya pada waktu kita belajar tentang masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi. Nah, jadi di sini menunjukkan waktunya. Waktunya ini tahun 98, Orde Baru membubarkan diri waktu Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya. Nah, jadi ini batasan waktunya. Batasan waktu gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nomor 1 itu betul, karena kita dari 4 hanya memilih 2, bagi yang belum paham maksudnya. Nah, terus yang kedua, di sini kan ada kata-kata pergerakan pada awal abad ke-22. Sebelum sampai ke situ, ingat-ingat gini dulu. Sekarang ini kan tahun 2021. Ini berarti abad keberapa? Yang ikutan. Tahun 2021 itu berarti abad keberapa? Ini disebut abad keberapa? Ini disebut abad ke-21. Nah, di tahun yang ke-21 gitu loh. Tapi kalau misalnya ada kata-kata 1919 misalnya gitu ya. Nah, ini berarti abad keberapa? Ini abad ke-20. Ini ada abad yang ke-20. Di abad yang ke-20, di tahun yang ke-19. Gitu loh. Jangan sampai salah baca tuh. Jadi sekarang ini tahun 2021 kan? 2021 berarti pada abad ke-21 di tahun yang ke-21. Kalau 1919 berarti pada abad ke-20, karena abad ke-19 sudah lewat, 1901 saja berarti sudah abad ke-20. Nah, sekarang di tahun yang 19. Jadi kalau dia soalnya bilang di abad ke-20, ya di awal abad ke-20, ini 20 kan? Nah, jadi di awal abad ke-20. Di awal abad ke-20. Jadi 19 ya, awal abad ke-20 kan. Jangan sampai salah kalimatnya. Ini kan saya hapus bentar. Waktu dia bilang awal abad ke-20. Nah, itu kan ya. Jadi misal awal abad ke-20 jadi 1901. Nah, ini berarti apa? Berarti abad ke-20 di tahun yang pertama. Nah, tapi kita tahu bahwa di dalam sejarah yang dimaksud di soal ini adalah organisasi pergerakan nasional. Pertama itu pada tahun 1908. 08 nih maksudnya ya, waktu lahirnya Budi Utomo. Nah, gitu loh. Waktu lahirnya Budi Utomo. Yang didirikan oleh siapa Budi Utomo? Gitu ya. Nah, oleh siapa? Lupa. Oke, udah. 1908 kan, intinya ada batasan waktu 1908-nya itu. Nah, itulah secara tegas soal-soal yang mengatakan bahwa ini ada batasan waktu 1998. Nah, di sini ada tahunnya maksudnya tentunya 1908. Ini kan awal abad ke-20. Di abad ke-20 di tahun yang ke-8. Nah, jadi jelas-jelas yang menunjukkan bahwa ada batasan waktu adalah nomor 1 dan nomor 3. Itu maksudnya kira-kira. Jangan lupa tadi penjelasan yang tadi yang sebelumnya, konteks sejarah itu adalah dia terjadi pada waktu sedang ditulis, berarti pada saat sedang terjadi, melihatnya ke masa lalu. Tapi untuk kepentingan masa depan, agar hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu itu, yang buruknya tentunya tidak diulang lagi. Nah, sedangkan yang bagusnya bisa dipelajari agar menjadi bahan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, atau dijadikan contoh, dijadikan model, kenapa sih dulu bisa baik, nah apa yang bisa dilakukan agar yang baik tadi bisa diulang. Itu maksudnya. Nah, itu penjelasan saya bagi yang mendengarkan. Semoga paham tentang konsep batasan waktu gitu ya. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Kita pindah ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kan masih berhubungan dengan hakikat sejarah. Jadi di sini ada kasus dia menyampaikan, karena soal-soal UTBK kemarin banyak tipe-tipe, ada wacana dulu sedikit, kadang-kadang beberapa paragraf atau beberapa kalimat gitu ya. Nah, kemudian kamu disuruh memahami apa sih yang sedang diungkapkan di dalam kalimat tersebut. Di sini dikatakan Desi sangat menguasai materi sejarah. Jadi Desi ini nanti dia dapat disiplin setelah kita baca terakhir. Di sini dikatakan Desi
menguasai materi sejarah. Nah, yang pertama. Kemudian dia memiliki banyak koleksi buku. Dia memiliki banyak koleksi buku dan arsip-arsip tentang masa penjajahan kolonial, kan penjajahan. Ia juga sering menghadiri seminar. Jadi dia rajin mendatangi pertemuan-pertemuan yang membahas tentang perkembangan sejarah di masa kolonial. Kemudian pada saat kuliah pun dia menulis buku tentang satu aspek tertentu, yaitu tentang kereta api yang ada mungkin di kotanya, di Semarang, pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, pada waktu kita belajar ini, adik-adik jangan lupa bahwa sejarah membedakan antara kata-kata kolonial, antara kolonial dan kan ada masa kolonial, ada masa imperialisme dan kolonialisme. Jadi kalau ini dilengkapin, kalimatnya tentunya adalah kolonialisme gitu ya. Ini maksudnya dia adalah bentar tulisannya kurang pas. Nah, jadi kalau dilengkapin kan tulisannya adalah kolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Nah, gitu kan dalam konteks kita kan pernah dijajah oleh bangsa-bangsa. Waktu kita dijajah, ingat-ingat singkat bedanya, singkat ceritanya. Kalau kolonial itu adalah bentuk penguasaan dalam pengertian sempit karena hanya dalam koloni-koloni tertentu. Ini dalam pengertian sempitnya. Jadi penjajahan dalam bentuk sempitnya disebut dengan konsep kolonialisme. Ini pengertian sempitnya. Nah, sedangkan kalau dikuasai secara keseluruhan, itu adalah imperialisme. Nah, jadi ini dalam pengertian luasnya. Kan kalau kolonialisme kan koloni, jadi hanya penguasaan wilayah, mengambil segala sesuatu yang ada di wilayah tersebut, itu bedanya. Kalau kolonialisme singkatnya dia penguasaan wilayah tertentu, koloni-koloni tertentu, dan mengambil segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, itu pengertian sempitnya. Kalau ini kan pengertian luas. Nah, kalau pengertian luas ini, imperialisme itu adalah menguasai, betul tetap harus ada satu wilayah, tapi sampai mengatur wilayah tersebut. Jadi bukan cuma hanya mengambil yang bisa diambil, misalnya contohnya sumber daya alam, tapi juga sampai mengatur tata kehidupan, sistem politik, akhirnya mempengaruhi budaya. Makanya disebutkan lebih luas gitu loh. Kemudian kita pernah belajar bahwa yang pernah melakukan imperialisme dan kolonialisme itu pertama adalah kita kan tahu pernah ada namanya Spanyol, ya. Ada Spanyol. Nah, ada Spanyol, kemudian ada Portugis, gitu ya. Portugal. Oh, kita lebih kenal dengan Portugal. Bentar, kok nyambung? Nah, gitu Portugal. Tapi kita juga tentunya sempat dijajah oleh yang paling lama yang kita catat itu adalah Belanda. Menurut informasi sejarah yang distandarkan gitu ya, kurang lebih 350 tahun, jadi 3,5 abad. Bayangkan dijajah 350 tahun. Waktu sedang dijajah Belanda, diselingi kita dijajah Inggris, kan gitu loh. Terakhir kita dijajah oleh Jepang. Nah, pada saat Jepang ini, di luar percaya tidak percaya, gara-gara kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan peluang agar kita menjadi merdeka itu menjadi lebih luas. Nah, inilah konsep kalau Spanyol dan Portugis itu dia adalah kolonialisme. Karena dia hanya penguasaan wilayah dan mengambil hal-hal yang bisa dimanfaatkan, maksudnya sumber daya alam. Tapi kalau Belanda, Inggris, Jepang itu sampai mengatur bagaimana kita hidup. Jangan lupa konsep RT RW itu karena pengaruh Jepang. Kita mengenal hukum itu karena pengaruh Belanda dan Inggris. Kemudian kita mengenal peradilan modern karena pengaruh Jepang. Kita kenal sistem mata uang itu karena pengaruh Inggris oleh Danells dan sebagainya. Nah, itu konsep bedanya kolonialisme sama imperialisme. Ini mintanya adalah kolonialisme. Intinya singkat cerita bahwa Desi ini selain dia senang, suka melihat perkembangan zaman-zaman kolonialisme, memahami hal-hal yang terjadi di zaman kolonialisme itu, nah sehingga akhirnya dia betul-betul memahami, mengerti, dan dia merancang
merancang apa sih yang akan aspek khusus yang akan ditulis tentang masa kolonialisme. Nah, dia lebih tertarik kepada masalah transportasi. Makanya di sini dikatakan ia menulis penelitian dengan topik perkembangan kereta api ya apa di Indonesia, karena yang punya jalur kereta api di Indonesia yang seluas ini cuman Sumatera dan Jawa. Sumatera aja tidak seluruh wilayah gitu loh. Jadi akhirnya tentunya dia tertarik memahami itu apa hubungannya, apa keperluannya, untuk apa gitu dan seterusnya. Jadi dia memahami sampai sebegitu dalam karena dia tertarik kepada masalah transportasi yang dicontohkan adalah rel kereta api atau kereta api di masa penjajahan. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita cek, maka di sini ada hal-hal, kalau cara ngeceknya pelan-pelan begini kan. Sejarah harus menguasai semua materi sejarah. Jadi sejarawan, seorang yang mempelajari sejarah harus menguasai semua. Nah, di sini berlebihannya ada kata-kata semua materi. Tidak mungkin seorang itu menguasai seluruh materi. Jadi ini agak berlebihan. Nggak mungkin. Kita harus tetap fokus kepada aspek-aspek tertentu karena manusia itu nggak mungkin menguasai seluruhnya, maka dia harus melakukan spesialisasi pada bidang-bidang tertentu sehingga akhirnya dia dihormati sebagai orang yang betul-betul paham tentang peristiwa itu, karena nggak mungkin kita seluruhnya. Nah, terus di sini ada mahasiswa ilmu sejarah memiliki kesempatan menulis pengalaman pribadinya. Nah, sejarah itu bukan pengalaman pribadi. Kalaupun ada yang sejenis pengalaman pribadi adalah autobiografi, itu menulis tentang dirinya sendiri kan. Nah, ini ada yang secara pribadi namanya kan autobiografi. Kan? Nah, tapi kan bukan itu yang diminta di soal ini. Nah, jadi di sini ada kata-kata pendekatan emosional, pendekatan intelektual, peneliti memiliki banyak arsip dan buku sehingga memudahkan penelitian benar. Tapi tidak harus punya, bisa aja dia punya keanggotaan di puluhan perpustakaan yang memerlukan buku-buku yang dia inginkan tadi. Jadi kalau kita punya semua buku, gila harganya, apalagi buku-buku kuno, itu harganya sudah sampai puluhan juta, gitu, karena nilai yang ada di dalam buku tersebut. Nah, jadi kita tidak harus memiliki, kita bisa hanya cukup menjadi anggota perpustakaan di suatu wilayah, di suatu provinsi, atau di suatu negara. Nah, dengan itu kita kan, karena kita anggota, kita bayar iuran tahunan, kita bisa menggunakan arsip-arsip dan data-data serta buku-buku yang di perpustakaan itu agar bisa kita jadikan bacaan dan referensi tentang menulis sesuatu. Nah, jadi di sini memang dia menunjukkan itu, tapi bukan itu fokus pertanyaannya. Yang ditanyakan Desi itu ada apa sih dengan yang dia tulis tadi. Nah, jangan lupa di sini ada dua pendekatan emosional sama pendekatan intelektual. Kalau emosional ini ujung-ujungnya kalau terlampau dekat dengan data-data tadi secara pribadi, takutnya dia menjadi subjektivitas, gitu ya, kurang objektif maksudnya gitu loh. Nah, kemudian di sini ada kata intelektual. Nah, kalau intelektual ini kan di dalam unsur kata intelektual berarti kan dia harus rasional. Nah, rasional itu yang diperlukan agar seseorang bisa berpikir melakukan penelitian sejarah itu secara tahapan-tahapan yang telah disepakati. Nanti di soal berikutnya kita bahas. Oke? Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah yang B. Jadi harus ada pendekatan intelektual. Karena ada nalar, ada logika, ada rasionalitas, pasti kita menggunakan teori-teori yang telah disepakati, tahapan-tahapan. Nah, di situ ada kata intelektual. Jadi data yang dia punya bisa menunjang dia untuk berpikir sesuai dengan data, berarti teoritis. Dia juga harus rasional, menggunakan akal sehat. Nanti tahapan-tahapan yang dilaksanakan, kalau ada bukti, buktinya harus diteliti dulu, benar nggak buktinya, ada proses pembuktian, sumber-sumber sejarahnya, tahapan dilakukan dengan maksimal. Jadi akhirnya hasil dari proses penulisan sejarah itu betul-betul rasional. Nah, rasional itu yang disebut dengan kemampuan intelektual. Oke, itu maksud dari soal nomor 2. Kalau ada penjelasan saya yang mungkin kecepatan atau tidak terdengar, adik-adik silakan komen gitu, atau tulis nanti biar disampaikan ke saya sama adminnya. Karena di sini baru banyak yang kenal, jadi kalau adik-adik ada yang merasa ingin ditanyakan secara pribadi gitu ya, saya sesuai karena tugasnya, adik-adik boleh bertanya sesuai dengan teman-teman yang sebelumnya juga gitu, tapi di WA gitu ya, jadi adik-adik bisa
bertanya lewat WA kalau misalnya mungkin ada yang tidak terjawab atau kurang jelas di penjelasan di pertemuan kita ini di WA di nomor saya 08 12 8 7 10 3303. Tapi tolong disebutin saya dari Genius Pak, kelas apa gitu. Jadi nanti saya bisa konfirmasi ke admin juga bahwa yang saya jawab pertanyaan itu betul-betul murid dari Genius, kira-kira gitu. Karena banyak juga ada beberapa yang menyalahgunakan tugas-tugas PR sekolahnya, mengatasnamakan dia, dikerjakan sama kita. Tidak, kita hanya membantu adik-adik yang terdaftar dan peserta resmi dari program ini. Oke, selama saya tidak sibuk, sedang tidak mengajar, saya akan jawab secepat-cepatnya. Oke, itu penjelasan untuk nomor 2. Kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu, semoga sudah dipoto atau dicatat sama adik-adik yang memerlukan data pelengkap dari teori di balik soal ini. Kita lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3. Pada tahap interpretasi, jadi sebelumnya mari kita sepakat dulu tahapan dari proses penulisan sejarah. Mohon partisipasinya, biar saya tidak merasa bicara sendiri. Yuk, apa? Siapa yang bisa bantuin tahapan penulisan sejarah, materi kelas 1 banget, wajib dihafalkan karena sering banget bagian-bagian dari tahapan ini dipertanyakan. Ada yang bisa bantuin saya? Tahapan daripada proses penulisan sejarah, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Oke, saya bantuin dulu. Kalau yang terakhir itu kan proses penulisan sejarah. Jadi semua tahapan dilakukan, maka kita melakukan yang kita sebut dengan historiografi. Ini tahapan terakhir. Jadi setelah semua langkah dilakukan dengan sangat ketat, diusahakan sebaik-baiknya prosedurnya, maka tahapan terakhirnya adalah kita melakukan proses penulisan sejarah yang kita sebut dengan historiografi. Yang pertama. Kemudian yang ketiga ini, yang kedua maksudnya gitu ya, di bagian kedua ini saya tidak urut biar tambah ingat gitu. Yaitu proses, kan yang namanya sejarah itu sangat tergantung kepada sumber data, saksi sejarah, pelaku sejarah yang masih hidup. Bisa juga dalam bentuk tulisan, kan data sejarah itu bisa tulisan, bisa juga rekaman gitu, bisa juga dokumentasi, bisa video, bisa macam-macam selama di zaman itu teknologi tadi sudah masih ada. Nah, jadi di sini ada namanya proses pembuktian kebenaran atau kevalitan daripada data-data sejarah itu. Nah, itu yang kita sebut dengan proses verifikasi, pembuktian data-data sejarahnya. Yang kedua. Yang pertama apa? Yang ketiga adalah ini ada data kan sudah kita cari benar atau tidaknya gitu kan ya. Maka kita melakukan namanya adalah interpretasi. Memahami. Interpretasi. Nah, itu udah nomor 2, 3, dan 4 saya tulis. Nomor 1-nya ada yang belum mau jawab. Nomor 1 ini kalau kita menulis sejarah, sebetulnya kita harus mencari ide pokok. Atau dalam bahasa paling umum, ya kita mencari, kita mau nulis tentang apa sih? Nah, berarti kita mencari topik yang akan kita bahas. Nah, setelah itu adalah proses pengumpulan data. Setelah kita ingin, misalnya ya ada yang ingin menulis tentang sejarah Orde Baru, maka semua data-data tentang Orde Baru, baik itu lisan, ataupun tulisan, video klip, atau film, apapun yang bisa menunjang pemahaman kamu tentang Orde Baru, awalnya semuanya kamu kumpulkan, kamu tandain untuk mendapatkan rekaman ini di sana. Kalau ingin mencari tentang tokoh-tokohnya, di perpustakaan itu yang lengkap. Kalau ahli sejarah yang masih hidup, dicatat dulu alamat di mana, bisa tidak didatangi untuk mendapatkan penjelasan lisan, penjelasan secara langsung. Nah, itu namanya adalah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data. Nah, apa nama proses pengumpulan data ini istilahnya? Heuristik ya Pak. Oke, betul, kamu betul. Yaitu heuristik.
Ini proses pengumpulan datanya. Jadi kenapa ini penting? Karena kalau data kita kurang, penelitian kita tidak dalam. Data kita tidak lengkap, ya penelitian kita hambar, terbatas gitu. Maka langkah pertama kalau mau menulis tentang sesuatu, kumpulkan data sebanyak-banyak. Netral aja dulu, apapun datanya kumpulin aja. Nah, setelah data itu ada di tangan kita tahu sumbernya di mana, siapa yang harus ditemuin, nah baru kita melakukan verifikasi kan, pembuktian kebenaran, kepalitan data itu bisa dipercaya atau tidak. Kita verifikasi dengan segala cara, dengan segala metode, dengan segala pendekatan agar data-data yang kita peroleh tadi akhirnya kita jadikan data sebagai penunjang penulisan sejarah kita. Nah, tapi kan data tadi baru kita kumpulin nih, masih ada langkah berikutnya. Kita mencoba memahami, menginterpretasikan, memahami atau menginterpretasikan data-data yang telah kita pilih tadi, yang telah kita putuskan sebagai sumber penulisan sejarah tentang topik yang kita pilih. Nah, jadi proses pengumpulan data, ini kan pembuktian gitu ya, kemudian kita pahami, kita terjemahkan, kita pahami, agar bisa menjadi data yang kita perlukan. Nah, baru proses penulisan. Kan gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaan soalnya minta pada kata interpretasi. Nah, jadi pada tahap interpretasi, berarti tahap yang ketiga. Diminta ada tahap yang ketiga. Pada tahap interpretasi, sejarawan sering terjebak dalam subjektivitas. Nah, dalam subjektivitas katanya gitu. Nah, kita kan tahu kan, kalau misalnya di sini diri kita, kan kita bisa subjektivitas, bisa objektivitas kan gitu loh. Nah, yang kita usahakan yang mana? Ya kita harusnya objektif dong kan gitu loh. Cuman masalahnya kan sejarah itu tergantung kepada sumber data seperti yang saya bilang tadi. Juga tergantung kepada tujuan penulisan sejarah tersebut oleh siapa. Jadi penulis sejarahnya sangat berpengaruh. Maka harapan kita adalah objektivitas. Tapi hal ini susah dihindari. Rasa daripada subjektivitas ini sulit dihindari, karena kan penulis sejarah itu manusia yang punya emosi, punya perasaan, punya pandangan, kadang-kadang juga punya kecenderungan. Jadi supaya hal ini bisa sedikit diminimalkan pengaruh subjektivitas itu, maka disitulah seorang ahli sejarah butuh berwawasan luas. Agar apa? Agar dia tadi tetap rasional. Nah, dia tetap rasional. Ya, tetap rasional. Caranya gimana? Caranya dia menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai alat penunjang. Misalnya contohnya gini. Jadi tetap rasional ini dengan cara apa? Ya menggunakan pendekatan ilmu lain sebagai penunjang. Nah, ini yang perlu dipelajari atau dipahami oleh ahli sejarah. Misalnya gini, seperti saya kasih contoh. Waktu adik-adik belajar tentang sejarah setelah proklamasi, salah satu kan di zaman demokrasi liberal. Adik-adik mungkin pernah baca di zaman demokrasi liberal itu kan ada yang terjadi namanya inflasi. Inflasi itu kan bahasa ekonomi. Waktu itu uang 1.000 kita diturunkan nilainya hanya sebesar Rp1. Bayangin kalau kamu punya uang 1.000, itu nilainya sama dengan Rp1. Ya kan terjadi inflasi tuh. Terjadi ada nyebutnya inflasi, ada nyebutnya revaluasi, ada deflasi dan sebagainya. Tapi adalah penurunan nilai mata uang rupiah. Nah, kemudian akhirnya pemerintah mau tindakan-tindakan apa gara-gara itu. Nah, itu kan istilah-istilah ekonomi banget gitu loh. Nah, maka jangan sampai salah waktu kita membedakan inflasi, deflasi, rehabilitasi sama apa gitu kan. Itu harus ada pendapat dari orang-orang ekonomi sehingga kita tidak salah menggunakan istilah. Nah, itu maksudnya pada waktu menggunakan ilmu lainnya. Misalnya kita belajar, misalnya contoh nih, di masa Orde Baru, ya misalnya kenapa Soeharto itu bisa berkuasa selama 32 tahun. Nah, berarti butuh pendekatan sejarah dan pendekatan politik. Karena kalau dalam konteks pendekatan hukum, Soeharto berkuasa 6 kali itu tidak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar undang-undangnya. Karena undang-undang di masa Orde Baru itu mengatakan bahwa presiden itu bisa diangkat kembali. Nah, diangkat kembalinya itu tidak disebutin berapa kalinya, jadi terserah sampai dia bisa diangkat kembali. Nah, kemudian akhirnya karena pengalaman tersebut, Undang-Undang Dasar kita diamandemen. Pasal tentang kepresidenan itu diperbaiki kalimatnya. Presiden memang boleh diangkat kembali. Jadi presiden boleh diangkat kembali, tapi dibatasi masa baktinya. Hanya 2 masa bakti. Jadi presiden itu hanya 2 periode. Itulah sebabnya
SBY itu sempat terpilih menjadi 2 periode. Jadi presiden kita yang sekarang Jokowi juga sudah masuk periode yang kedua. Nah, belum ada orang diberi kesempatan untuk menjadi presiden 3 kali karena belajar dari perjalanan sejarah sebelumnya, gara-gara tidak ada batasan waktu tadi, maka Presiden Soeharto bisa berkuasa 6 kali. 32 tahun seperti yang kita bahas tadi. Karena secara undang-undang tidak ada yang salah di 6 kali 7 kali karena tidak ditentukan berapa kali. Nah, karena pelajaran itu akhirnya ditentukan presiden hanya 2 masa bakti. Jadi paling lama presiden kita tuh sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya ya hanya 10 tahun 2 masa bakti. Nah, itu berarti butuh apa? Butuh pendapat orang-orang politik dan orang-orang tata negara kan gitu loh, agar hal itu betul-betul sesuai dengan konsep, karena agama mengatakan serahkan segala sesuatu kepada ahlinya, termasuk juga sejarah. Sejarah kan ilmu buatan manusia, belajar bagaimana yang terjadi di masa lalu, kita bisa ambil hikmahnya agar tidak terulang di masa depan atau untuk memperbaiki masa depan. Jadi wajarlah kalau misalnya dia membuka diri untuk mendengarkan informasi dari berbagai disiplin ilmu lain, bisa ekonomi, bisa antropologi, bisa ilmu politik, bisa jelas-jelas ada ilmu hukum di dalamnya. Nah, maka semua ilmu termasuk ilmu bahasa, karena kalau kita salah menggunakan kata atau salah mengucapkan, ya makna sejarahnya bisa jadi berubah. Nah, maka seorang ilmu sejarah tuh yang idealis, yang keren, harusnya dia menguasai banyak hal. Kenapa? Agar dia bisa melihat permasalahan yang dibahas di soal-soal itu, pendekatan apa yang harus didominankan, diutamakan, maksudnya gitu loh. Nah, itu penjelasan saya, makanya di sini dikatakan interpretasi pada tahap yang ketiga, subjektivitas, ya, untuk menghindari objektivitas, gitu. Harusnya kan objek, tapi nggak bisa dihindari. Penulisan sejarah sangat tergantung kepada penulis atau tim penulisnya. Nah, di sini subjektivitas terjadi karena sejarawan, orang yang melakukan penelitian atau pemahaman sejarah memiliki kebebasan memberikan pandangan, dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditentukan. Nah, subjektivitas tersebut bisa dikurangi dengan cara dia terbuka. Dia mengamalkan kalimat yang mengatakan serahkan segala sesuatu itu kepada ahlinya. Jadi kalau ada bagian sejarah yang berhubungan dengan ekonomi, ya dia koordinasi atau bertanya, konsultasi dengan orang-orang ekonomi. Sehingga pendapat pribadinya dia di dalam konsep yang berbau ekonomi tadi, setidak-tidaknya sudah diluruskan atau diperluas pemahamannya oleh ahli ekonomi yang sebenarnya. Nah, kenapa kan ahli sejarah tidak belajar ekonomi secara mendalam, tapi boleh dong ahli sejarah memahami ekonomi. Jadi dia berkonsultasi sama orang ekonomi berhubungan mungkin dengan istilah, tentang proses yang terjadi di pasar dan sebagainya. Oke, apalagi kalau ekonominya bersifat nasional, biasanya kegiatan ekspor-impor atau sistem ekonomi yang berlaku di dalam suatu negara sehingga berpengaruh terhadap kebijaksanaan ekonomi yang akhirnya berpengaruh kepada masyarakat luas, yang akhirnya berpengaruh terhadap sejarah. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini kata-kata pentingnya agar subjektivitas itu bisa diminimalisasi, maka dia harus belajar dari ahli-ahli yang lainnya. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini ada kata-kata melakukan pemahaman, menerjemahkan gitu ya, dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, ilmu sosial kan banyak. Kalau di kuliah itu jurusan-jurusan ilmu sosial tuh paling banyak. Ada kurang lebih 39 program studi. IPA aja sekitar baru 25. Nah, ini ada 36. Berarti program studi untuk ilmu sosial itu sebetulnya lebih banyak. Kalau kamu belum tahu, belum memilih, mungkin karena belum tahu saja. Mungkin kalau kamu tahu akan kamu pilih juga gitu loh. Oke. Terus ada pertanyaan waktu di konsul, kalau kita masuk ke suatu jurusan, pasti ada lapangan kerjanya enggak? Pasti. Enggak bermaksud takabur. Suatu program studi atau suatu fakultas itu dibuat ya karena diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi ada lapangan kerjanya. Masalahnya kita harus terima kenyataan memang ada fakultas yang lapangan kerjanya banyak gitu loh. Ada fakultas yang lapangan kerja terbatas di masyarakat. Nah, jadi cuma kan ada seleksi alam. Yang fakultas sebanyak ya memang karena kebutuhan masyarakat tentang ahli lulusan dari fakultas itu banyak. Tapi tidak semua masyarakat atau semua negara gitu ya, terutama di negara-negara yang masih miskin butuh akuntansi misalnya gitu. Karena mungkin keuangan di sana masih sederhana. Padahal di perusahaan-perusahaan besar yang sudah bonafit, yang sudah menanamkan saham di bursa saham, cenderung akan butuh ahli-ahli akuntansi untuk menjaga kepastian daripada laporan keuangan mereka. Nah, jadi ada topik-topik yang memang diperlukan oleh masyarakat.
gitu. Tapi ada topik-topik atau bidang studi diperlukan, tapi tidak sebanyak kalau di negara-negara yang sudah maju. Nah, itulah kata-kata penting bahwa ada program-program studi itu semuanya ada lapangan kerjanya, cuman memang realitasnya ada yang diperlukan banyak, ada yang diperlukan sedikit. Negara telah melihat itu, fakultas-fakultas yang tidak terlampau banyak diperlukan masyarakat, otomatis yang diterima di fakultas itu setiap tahun tidak banyak. Nah, jadi kelihatan, jadi karena tidak banyak, jadi kalau dia lulus ya tetap masuk ke lapangan kerja, walaupun memang sangat tergantung kepada kualitas kamu waktu lulus gitu loh. Kalau beberapa universitas mahasiswanya belum lulus saja, itu sudah diminati, sudah dipesan gitu. Bahkan sudah ditanya, nanti kalau lulus kerja di perusahaan saya, mau standar gaji berapa? Karena mereka ngerti betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Karena penguasaan mereka terhadap hal itu bagus sekali. Jadi dia sudah diminta walaupun belum lulus kuliah. Nah itu maksudnya, jadi ada kata-kata pentingnya, itu adalah dengan mendapat bantuan atau melakukan koordinasi dalam bahasa kerennya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai penunjang daripada data-data sejarah tadi. Oke, itu penjelasan tambahan dan mengargumentasikan kenapa jawabannya D. Kalau ada yang kurang sepaham silakan di komen atau dipertanyakan kenapa jawabannya bukan yang lain, Pak, kenapa bukan A gitu, nanti saya jelasin. Tapi semoga sudah paham tentang penjelasan kenapa kita butuh ilmu lain agar nilai subjektivitas tadi bisa berkurang. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut. Nomor 4. Nah, sekarang masih tentang hakikat sejarah. Di sini ada pertanyaan, dalam kedudukannya sebagai ilmu, ya, sebagai ilmu sejarah, sebagai ilmu pengetahuan, punya sifat, dia bilang gitu, punya sifat apa? Punya sifat khas. Nah, kita lihat matrik yang disiapkan. Kita lihat biar lebih mudah menjawabnya. Di sini ada kata-kata misalnya contohnya ya, contoh yang salah maksudnya. Tulisan sejarah berdasarkan berita terkini. Waktu bilang berita terkini berarti kan maksudnya ini kan sedang terjadi. Berita terkini yang lagi ngetren, berarti yang sedang terjadi. Nah, berarti kan maksudnya ini sedang terjadi. Dan ini tidak sesuai dengan konsep sejarah. Sejarah itu bukan sedang terjadi, yang telah terjadi. Yang telah. Jadi yang telah terjadi. Nah, jadi kalau dia sedang terjadi, jelas ini salah. Yang betul adalah yang telah terjadi, karena masa lalu. Yang akhirnya dianalisa, dijadikan tulisan-tulisan sejarah yang bisa dimanfaatkan agar bisa menjaga dan memperbaiki masa depan. Nah, gitu ya. Jadi salahnya di situ, berita terkini, itu salah. Harusnya yang telah terjadi. Semoga dipahamin, jadi ini salah. Oke. Kemudian kebenaran secara objektif. Usahanya atau niatnya memang objektif seperti di soal sebelumnya dengan mendapat koordinasi, bantuan, informasi dari ilmu-ilmu lain. Tapi susah karena sejarah itu sangat tergantung kepada data yang dipilih, sumber data, apapun datanya lisan ataupun tulisan, dan kepada saksi-saksi sejarah yang informasinya kita gunakan untuk menyusun data sejarah tersebut. Tapi keputusan yang akan digunakan tergantung kepada penulisnya. Nah, jadi objektivitas itu susah. Sejarah itu adalah dia subjektivitas. Nah, kayak ahli sejarah yang bijaksana berusaha semaksimal mungkin mengurangi kadar subjektivitasnya tadi. Nah, jadi di sini salahnya adalah yang objektivitas. Sejarah itu tetap aja ada unsur subjektivitas. Jadi yang bisa kita coret X1, yang ada X1 bisa kita coret. Oke. Apalagi yang bisa kita coret Y2. Ini kan Y2. Jadi yang ada Y2 bisa kita coret. Nah, gitu loh. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya pertama X2. Ada urutan waktu. Nah, urutan waktu ini jangan lupa kan, kita nyebutnya adalah bahwa sejarah itu ada kronologis. Urutan waktu, ya, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Nah, gitu. Ada urutan waktunya. Jadi ini benar banget. Nomor 2 YX2 ini benar.
Kemudian ada peristiwa berulang dalam penulisan sejarah. Tidak ada. Adik-adik jangan lupa salah satu sifat sejarah adalah unik. Nah, salah satu maksud dari unik itu tidak ada peristiwa yang diulang. Tidak mungkin ada peristiwa yang diulang, peristiwa yang telah terjadi itu bisa terulang dengan persis. Kalau mirip sih oke gitu kan ya. Jadi ada peristiwa berulang dalam sejarah, penulisan sejarah tidak. Unik itu artinya hanya terjadi satu kali. Salah satunya itu artinya hanya terjadi satu kali. Oke, jadi kita pahamin di sini salahnya berulang. Berulang itu agak bertentangan dengan konsep bahwa sejarah itu unik, hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang lagi. Kalau mirip-mirip, oke. Misalnya contohnya gini, kok mirip-mirip itu ada misalnya gini contohnya. Misalnya kita ngomongin tentang kata-kata gerakan separatis. Jadi sebagai contoh nih bagi yang nggak paham, ini kan ada GG, gerakan separatis. Gitu. Nah, gerakan separatis ini kan artinya gerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Ada nggak? Banyak kalau ini. Jadi dia terulang lagi, tapi bukan organisasinya. Bahwa orang yang berniat untuk keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia itu banyak gitu organisasi. Misal contohnya di zaman dulu ada Republik Maluku Selatan. Nah, itu kan di daerah Nusa Tenggara di Maluku, Republik Maluku kan di Maluku jelas gitu kan. Ada lagi misalnya di Jawa Barat, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ini kan gerakan separatis juga. Terus misalnya adik-adik pernah dengar kata yang sekarang nih agak modern di zaman sekarang ada organisasi Papua Merdeka. Itu gerakan separatis, bahkan telah menyatakan mendirikan suatu negara. Cuman tidak kurang mendapat respon karena syarat-syarat berdiri negaranya hanya sepihak. Apalagi contoh di dalam negeri kita pernah dengar nama GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Di Banten, latar belakang berdirinya Provinsi Banten itu ada Kerajaan KSN, Kerajaan Sunda Nusantara. Nah ini kalau mau dilengkapi, selain Republik ini ada namanya APRA. Kan pernah dengar kan Angkatan Perang Ratu Adil. Ya kan gitu kan. Terus ada namanya PRRI Permesta, PRRI garis miring Permesta. Nah, ini kan organisasi-organisasi separatis yang intinya adalah ingin keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan apakah terulang? Hal yang kalau ada RMS lagi ada, tapi tentunya tidak sekadar kekuatan pemberontakannya tidak seperti di awal-awalnya dulu. Jadi kalau terulang, tapi tidak mungkin kadarnya sama gitu loh. Itu maksudnya pada kata-kata ada peristiwa berulang dalam penulisan sejarah ada. Nah, tapi yang ada itu bisa jadi maksudnya jenis kegiatannya, bukan intinya atau hal-hal yang mendasar yang walaupun tujuan bisa sama, ingin lepas dari negara kesatuan Indonesia. Nah, jadi salahnya di situ tidak berulang dia. Sejarah itu terjadinya sekali, tidak berulang. Jadi yang nomor satu salah pada kata objektif, nomor tiga salah pada kata berulang. Nah, subjektifnya suka nggak suka harus diterima karena sangat terpengaruh kepada penulis sejarahnya. Berita terkini bukan berita yang telah terjadi, salahnya di situ. Terus ada hubungan sebab akibat, betul. Suatu peristiwa biasanya menyebabkan terjadi peristiwa yang lain atau suatu peristiwa karena disebabkan oleh peristiwa yang lain. Nah, jadi ini benar. Jadi mana yang betul? Yang betul adalah X2. Ini kan X2. Kemudian susah menghindar dari subjektivitas seperti yang ini, Y1. Nah, sama ini. Ada pola sebab akibatnya. Itulah sebabnya kenapa jawabannya X2, Y1, dan Y3. Jadi jawabannya adalah yang D. Maksudnya gitu. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Semoga itu sudah dipahamin. Bagian dari proses kita secara bertahap memahami pola-pola soal sejarah. Berikutnya kita perhatikan di sini. Desi sangat menguasai materi kolonial. Ini bukan saya udah tadi ya. Nah, ini udah jadi kita lewat aja. Nggak tahu mungkin harusnya diganti, cuman di sini kok belum diganti gitu. Jadi karena ini yang keluar sama kita lewat aja dulu ya. Kita lewat.
kita pindah ke nomor berikutnya. Nomor 6. Lihat nomor 6. Di sini ada kata-kata kehidupan pada masa bercocok tanam. Nah, untuk soal ini tentunya adik-adik yang ingin memahami bukan hanya sekedar menjawab, adik-adik tentunya harus ngerti tahapan pembabakan. Ya, pembabakan zaman prasejarah. Jadi bagi yang sudah lupa, ini ada bacanya pembabakan. Ya, kehidupan di zaman prasejarah atau praaksara. Tentunya adik-adik tahu tahapan yang pertama adalah paleo, ya. Paleolitikum. Nah, ini pertama. Setelah paleo apa? Setelah paleo adalah meso. Sama mesolitikum. Jadi ada paleolitikum, ada mesolitikum. Setelah meso apa? Ada neo. Ada neolitikum. Kemudian terakhir ada megalitikum. Megalitikum. Nah, itu tahapan sejarah pada zaman praaksara, yaitu pada zaman batu. Karena bagi yang lupa, ini kan kalau kita ketemu kata paleo aja ingetnya, ini tua. Tikumnya batu. Jadi li-nya zaman, nah tikumnya itu batu. Jadi zaman batu tua. Kalau meso ini kan tengah atau peralihan atau transisi. Nah, neo itu kan baru atau muda, mega besar. Jadi kalau ini kita bacanya zaman batu tua, singkatnya kan itu. Ini bacanya zaman batu tua. Ini zaman batu tengah. Zaman batu tengah, peralihan atau transisi. Nah, ini zaman batu neo new, zaman batu baru atau zaman batu muda. Sedangkan mega zaman batu besar atau batu raksasa pada waktu peninggalan manusia itu terbuat dari batu tapi dengan ukuran atau dimensi yang besar. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya kita pernah belajar pola hidup. Nah, pola hidupnya ini berpindah-pindah. Maka kalau dia berpindah-pindah jangan lupa istilahnya adalah nomaden. Kapan mereka mulai menetap? Nah, di zaman neo nih. Zaman menetap itu namanya adalah sedenter. Kalau dia nomaden dia berpindah-pindah. Kalau sedenter itu dia menetap. Nah, kalau di meso gimana? Ya setengah. Kan zaman peralihan. Jadi masih ada masyarakat yang berpindah-pindah. Jadi setengahnya nomaden. Nah, setengahnya sedenter. Karena masih banyak masyarakat yang masih hidup berpindah-pindah. Tapi sudah ada yang merintis untuk menetap di satu tempat tertentu. Jadi disebutnya setengah neo, setengah sedenter. Kalau di sini kan sedenter. Nah, kalau di megalitikum, ya tentunya karena ini ada zaman terakhir dari zaman batu, di sini udah sedenter. Nah, yang berikutnya, bagaimana mereka hidup? Hidupnya jangan lupa, kalau di sini kita nyebutnya, jangan lupa nih bacanya ya. Ini bacanya put. Kalau saya tulis atau saya tolong dibenerin put gathering. Ini put gathering. Disebutnya Pak, maaf saya mau nanya Pak. Yuk dek, silakan. Kalau misalnya zaman perundagian itu di mana? Zaman perundagian itu adalah setelah zaman batu. Ini kan zaman batu nih. Kalau zaman batu tadi seperti saya bilang zamannya ada kata-kata tikum karena tikum itu artinya batu. Nali itu zaman, paleo itu tua. Jadi paleo tua, meso tengah, neo baru, mega besar. Nah, setelah zaman batu ini di bawah ini, setelah itu namanya zaman logam. Nah, zaman logam itu disebut zaman perundagian. Jadi zaman logam itu disebut zaman perundagian. Zaman perundagian. Sorry kalau tulisannya kurang terbaca. Oke. Nah, jadi zaman logam setelah zaman batu itu zaman logam namanya zaman perundagian. Jadi kenapa? Makasih ya Pak. Oh ya, sama-sama. Nanti kalau kurang jelas di SMS saja. Nah, zaman logam disebut juga zaman perundagian gitu. Jadi ada golongan-golongan yang punya keahlian khusus melakukan pencetakan alat-alat dari logam baik
itu cetakan tanah atau cetakan lilin. Jadi perundagian itu adalah memang kaum atau ahli yang muncul di masa itu. Bayangkan dari batu ya, berubah jadi logam. Nah, logamnya mereka panaskan. Kemudian dia cetak dengan cetakan lilin atau cetakan tanah liat. Nah, makanya disebut setelah zaman batu, zaman logam gitu loh. Oke, saya terusin yang tadi. Kemudian yang di zaman Meso ini dia disebutnya istilahnya namanya ini put ya, put gathering. Ini karena tempatnya terbatas. Nah, disebutnya put gathering tingkat lanjut. Nah, tingkat lanjut. Terus ada yang nanya, put gathering itu apa sih kegiatannya? Kegiatannya ada dua, yaitu berburu. Nah, kalau ketemu kata berburu berarti kan hewan ya. Nah, kemudian mengumpulkan makanan. Jadi nyebutnya berburu, kan kalau di buku sejarah itu berburu dan meramu. Nah, kata meramu ini bukan berarti meramu bahasa konteks meramu obat seperti di zaman sekarang. Maksudnya meramu ini adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi meramu ini maksudnya mengumpulkan makanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk umbi-umbian, dalam bentuk biji-bijian gitu, dalam bentuk kacang-kacangan. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang kita kenal sekarang, misalnya kentang, dulu kan kentang liar. Jadi di zaman dulu ya kalau ketemu kentang itu kentang liar, maksudnya gitu. Kalau sekarang kan bisa dijadikan perkebunan di daerah-daerah dataran tinggi yang subur. Makanya kita mengenal kentang putih sama kentang kuning. Nah, yang lebih mahal tuh kentang kuning gitu loh, karena berasal dari perkebunan-perkebunan kentang di dataran tinggi. Jadi warnanya itu lebih pekat. Ternyata kalau diteliti secara zat kimia atau kandungan, memang yang kuning itu vitamin C-nya lebih banyak, karbohidratnya juga lebih padat. Maka di pasaran biasanya dia harganya juga beda gitu loh, karena ada kentang kuning sama kentang putih. Nah, yang cenderung kuning itu ternyata lebih bagus karena kita diajarin konsep dasarnya makanan berwarna itu kadar gizinya gitu ya, itu lebih tinggi gitu. Makanya kalau makan apa-apa itu yang lebih berwarna gitu loh, kecuali nasi, kalau nasi kan putih. Oke. Nah, terus itu maksudnya jadi berburu dan meramu. Nah, kalau tingkat lanjutnya berarti dia melakukan di antara food gathering sama food producing, karena di sedenter ini yang di zaman neo ini dia nyebutnya adalah food, ini P-nya food ya, food producing, memproduksi makanan, memproduksi makanan. Kegiatan utamanya apa? Kegiatan ada dua tentunya, yaitu beternak nih B-nya masih B. Sorry, kita benerin dikit. Ini ada beternak. Nah, setelah beternak, tentunya apa lagi? Beternak dan bercocok tanam. Yang ya tentunya maksudnya bentuk-bentuk pertanian tradisional di zaman dulu. Nah, itu yang perlu dipahamin. Kalau di Mega apa? Di Mega ini selain food gathering, food producing, sudah ditemukan konsep yang kan ini kan puncaknya zaman batu. Jadi sudah mengenal teknologi sederhana tadi gitu loh. Jadi akhirnya sudah ada proses perdagangan sederhana yang kita sebut dengan barter. Nah, kemudian itu dipertajam lagi di zaman megalitikum, di zaman logam tadi. Barternya sudah terjadi karena ada sudah di zaman logam itu sudah terjadi spesialisasi pekerjaan. Ada orang yang berkonsentrasi beternak apa, menanam apa gitu kan ya. Ada orang yang punya keahlian di bidang apa. Nah, mereka melakukan pertukaran gitu. Jadi nggak mungkin kan orang burak di pertanian makan hasil pertaniannya terus gitu. Maka dia melakukan dengan orang-orang yang beternak hewan-hewan tertentu. Nah, disitulah terjadi konsep awal ekonomi yang kita sebut dengan barter. Singkat ceritanya gitu. Itu konsepnya, semoga ingat-ingat lagi, ada paleo, ada meso, ada neo, ada mega. Nah, baru setelah zaman mega selesai, nah baru ada namanya zaman logam atau zaman perundagian. Itu yang perlu dipahami. Sekarang kembali ke soal kehidupan manusia pada masa bercocok tanam, mintanya kan bercocok tanam. Nah, kalau dia di sini mintanya kata bercocok tanam, berarti di zaman apa? Bercocok tanam berarti di zaman Neolitikum. Di sini kan terjadinya. Bercocok tanam itu terjadinya di zaman Neolitikum. Bercocok tanam terjadinya di zaman ini. Nah, gitu. Udah sedenter, food producing, beternak dan bercocok tanam. Jadi kalau kita perhatikan, bisa jadi kan di sini diminta bercocok tanam dan beternak ditandai dengan munculnya pola pemukiman dalam bentuk desa.
Nah, mereka menetap di satu tempat tertentu. Untuk apa? Untuk menjaga hewan-hewan yang diternakan dan pertanian-pertanian yang sedang mereka kembangkan. Karena tempat itu harus dijaga, ya akhirnya mereka harus menetap di satu tempat tertentu. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya proses bercocok tanam yang dia tanam tadi, gitu ya, dan waktu dia menternakan hewan-hewan yang ada di lingkungan mereka pada masa dulu itu kan perlu dijaga, karena perlu dijaga dalam waktu panjang, akhirnya mereka menetap di satu tempat tertentu. Nah, itulah awal dari sejarah terbentuknya pemukiman kayak misalnya sekarang desa. Ya kan desa kan dulu kan nggak sebesar sekarang, dulu hanya kumpulan beberapa kelompok orang atau kelompok keluarga yang akhirnya berkembang. Makanya orang satu desa itu kadang-kadang kalau dilihat kok masih keturunan dia, karena awalnya tetap kecil gitu. Nah, kalau sekarang kan disebut daerah-daerah terpencil gitu ya. Jadi dalam konteks harus mengharuskan mereka untuk menjaga pertanian dan peternakan mereka tadi. Jadi proses bercocok tanam mengharuskan manusia menetap untuk menjaga hasil pertanian dan hasil peternakan mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang D. Jangan lupa kita belajar ini untuk ingat kembali teori-teori di balik soal ini. Jadi kalau nanti ada tipe-tipe soal yang sejenis, setidak-tidaknya kamu jangan tebak-tebakan. Ada alur cerita, ada alur teori yang perlu dipahami, sehingga kita sampai keputusan kenapa itu jawabannya. Oke, itu untuk nomor 6. Kita lanjut. Semoga sudah dipahami. Saya hapus, kita ganti dulu soalnya. Kalau nggak dihapus, karena salahnya nggak bisa diganti. Nah, sekarang di sini ada mintanya pada masa berburu. Jadi di sini mintanya pada masa berburu. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Itu kan kelanjutan dari soal tadi. Nah, waktu bilang berburu dan mengumpulkan makanan, berarti zamannya sudah zaman berburu dan mengumpulkan makanan, berarti zamannya paleo. Paleolitikum. Gaya hidupnya tadi adalah gaya hidupnya adalah nomaden. Nah, gaya hidupnya adalah nomaden. Nomaden. Kan itu kan sedenter, paleo, dan nomaden. Kemudian kita nyebut istilahnya adalah food catering. Kan gitu tadi konsepnya. Jadi waktu kita kembali ke soal ini, kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat bergantung kepada ketersediaan alam. Jadi kemampuan alam menyediakan makanan untuk mereka. Tapi kan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian gitu kan, umbi-umbian itu kan tetap ada musimnya. Karena semua kegiatan biosfer, lapisan makhluk hidup di bumi kita itu kan salah satunya sangat dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan iklim gitu ya. Nah, tapi tentunya yang paling berpengaruh adalah iklim. Karena misalnya contoh sekarang ini kan awal musim hujan. Di mana-mana awal musim hujan itu biasa musim buah-buahan. Maka kalau ada perhatikan, kalau di awal musim hujan ini, maka begitu banyak jenis buah-buahan di pasaran. Di zaman dulu juga begitu. Jadi mereka sudah memahami, wah ini awal musim kemarau gitu ya. Nah, di awal musim kemarau itu biasanya semua buah-buahan habis. Tapi kalau di awal musim hujan, buah-buahan muncul lagi. Nah, di saat itulah mereka mengumpulkan makanan-makanan yang bisa diawetkan, disimpan. Tapi kalau mereka itu tidak mereka temukan, lingkungan dunia ini kan luas gitu ya. Walaupun ada di satu pulau, biasanya mengalami beberapa iklim. Nah, mereka pindahlah ke tempat lain untuk mencari yang dia perlukan hanya untuk hidup pada masa dulu, nggak sampai seperti kita sekarang, disimpan, ditabung, dan macam-macam. Hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Nah, untuk apa? Untuk melanjutkan keturunan mereka. Kan kira-kira gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya di satu tempat sudah tidak ditemukan, mereka pindah ke tempat yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi pada kata-kata kehidupan manusia pada masa berburu, paleo, nomaden, food catering tadi, kalau hal ini tidak lagi bisa dilakukan, ya mereka akan pindah. Kan nomaden tadi kan berpindah-pindah. Nah, pindah ke mana? Pindah ke daerah yang tentunya memiliki sumber daya alam yang bisa mereka ambil untuk kelangsungan hidup mereka dan kelompok mereka pada zaman itu. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya mencari tempat yang baru.
Kalau di satu tempat sudah tidak ada, mereka nomaden, berpindah-pindah ke tempat yang ada sumber daya alam yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup mereka pada masanya tentunya. Nah, itulah sebabnya kenapa nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, nomor 7 jawabannya B. Oke, semoga dipahamin. Semoga dipahamin tadi. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Sampai sini semoga dipahamin ya tentang konsep itu. Kita lanjut dulu soal berikutnya. Masih banyak yang harus diceritain. Ini walaupun soal terakhir, tapi soalnya butuh konsep, jangan main tebak-tebakan. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, sekarang perhatikan nomor 8. Kalau kita lihat dari nomor 8 ini, kan ada kata dolmen, ada kata sarkofagus, ada menhir, ada punden berundak-undak. Berarti soal ini yang diminta adalah zaman batu besar. Ini adalah zaman batu besar. Jadi soal ini minta konsep zaman batu besar. Nah, zaman batu besar tadi kan kita udah belajar, disebutnya zaman megalitikum. Jadi ini adalah konsep pada zaman megalitikum. Nah, zaman megalitikum, zaman batu besar. Nah, zaman megalitikum ini di sejarah itu sangat distandarkan. Dia ada 7 peninggalan utama, khusus untuk di Indonesia ya. Ada 7 peninggalan utama. 7 peninggalan utama. Nah, 7 itu apa saja? Kita coba kita lakukan review biar adik-adik jangan lupa. Yang pertama adalah menhir. Itu yang pertama. Nah, ini peninggalan yang pertama. Bukan waktunya, maksudnya yang paling terkenal. Nah, kemudian terakhir yang ketujuhnya itu adalah arca. Kalau adik-adik baca di buku sejarah, di buku umum, arca itu patung batu kecil, patung yang kecil-kecil. Tapi karena ini di zaman megalitikum, arcanya patung-patung besar. Jadi ini arca ini adalah patung. Nah, sekarang apa bedanya dengan menhir? Kalau ini tugu batu. Jadi men ini tugu batu. Tugu batu. Tapi ditekankan besar, bukan sedang atau kecil. Karena di zaman batu besar. Jadi batu-batu yang udah kayak tiang-tiang tinggi, nah gitu ya, diletakkan di batas wilayah. Jadi biasanya juga berfungsi untuk batas wilayah antara satu suku atau satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau sekarang tuh kayak batas desa gitu loh. Nah, ini kan batu besar. Nah, di atas batu besar tadi itu diletakkan sesaji, sesembahan, benda-benda, bisa bunga, bisa makanan, bisa buah-buahan, bisa hewan. Untuk apa? Untuk menyembah keberadaan roh-roh mereka, roh-roh nenek moyang mereka. Maksudnya gitu loh. Nah, itu menhir. Kalau arca ini, karena ini di zaman batu besar, adalah patung batu. Patung. Ya, batu. Karena ada di zaman batu besar, disebutnya patung batu besar. Kenapa? Karena arca itu kalau ada lihat, misalnya lihat souvenir di berbagai tempat pariwisata, ada yang ditanya arca, itu patung kecil. Sekecil untuk hiasan meja, itu arca disebutnya. Tapi ini pada zaman batu besar, maka patung batu besar. Kalau ini kan tugu, ini tugu, nah ini patung. Nah, itu 2 yang dari 7 tadi. Jadi kita sudah bahas 2 supaya paham. Sekarang apalagi yang 5 itu? Semoga pernah dengar gitu kan. Jadi itu tinggal mengingatkan. Pernah dengar kata dolmen? Semoga pernah dengar gitu ya. Jadi ada dolmen. Itu yang ketiga. Kemudian ada waruga. Nah, ada waruga. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus. Aku tulisnya polos. Sarkofagus. Ya. Kemudian ada betul-betul menuliskan kubur batu. Kubur batu. Nah, udah 6 kan? Nah, satu lagi, ini yang perlu dipahamin banyak oleh teman-teman, yaitu ada yang kita sebut dengan punden. Bentar. Nah, di sini ada punden.
punden berundak-undak. Nah, ini yang kita sebut dengan 7 peninggalan dari zaman batu besar. Ada menhir, tugu dalam bentuk batu besar. Jadi kalau besar itu di depannya itu ada bidang. Nah, di atasnya tadi tempat meletakkan sesaji untuk menyembah keberadaan roh nenek moyang mereka pada saat itu. Jadi artinya di zaman Megalitikum ini sudah muncul aliran agama zaman prasejarah. Jadi ini jangan lupa ya, ini agama itu mulai muncul di zaman Megalitikum. Jangan lupa itu catat kesimpulannya. Agama itu munculnya di zaman Megalitikum, tapi agama prasejarah. Kenapa disebut agama prasejarah? Karena agama ini agama-agama yang tidak memiliki kitab suci. Bagaimana mungkin punya kitab suci? Kan adik-adik pernah paham betul bahwa yang disebut dengan zaman prasejarah itu adalah zaman di mana belum dikenal tulisan. Jadi kalau belum kenal tulisan, bagaimana mungkin punya kitab suci? Ini agama kan disebut agama prasejarah karena tidak memiliki kitab suci tadi. Nah, apakah agama itu? Ada 3. Pertama, adik-adik sering dengar, yaitu animisme. Agamanya animisme. Terus yang kedua tentunya dinamisme. Kemudian yang ketiga adalah totemisme. Nah, inilah agama-agama prasejarah tadi, dan agama ini selain 7 peninggalan ini adalah agama yang muncul di zaman Megalitikum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan manusia purba itu terhadap zat yang lebih tinggi, yang kita sekarang nyebutnya Tuhan. Di zaman itu belum ada kata Tuhan, ada pengakuan bahwa ada zat yang lebih tinggi atau zat yang lebih berkuasa daripada kehidupan manusia itu munculnya di zaman Megalitikum ini, karena ada pengakuan mereka dalam bentuk agama-agama prasejarah ini. Nah, terus apa sih yang mereka hormati atau mereka sembah itu? Kalau animisme itu mereka menyembah roh. Mereka percaya kepada roh-roh. Kalau dinanisme ini, dia percaya kepada benda. Pada kekuatan-kekuatan benda. Sebagai contoh misalnya ilustrasi di zaman sekarang, kalau orang masih percaya sama jimat bahwa sesuatu itu punya kekuatan, kalau dalam konteks ini dia berarti alirannya dinanisme, karena dia percaya kepada kekuatan-kekuatan benda. Dia tidak berpikir bahwa benda itu ada penciptanya. Kalau benda itu ada isinya itu kan sumbernya tetap dari Tuhan. Nah, di zaman itu tidak, pokoknya ini ada benda, kalau aku dekat dengan benda ini, kalau benda ini ada menempel di badanku, kesannya aku mempunyai kekuatan tertentu. Tapi dia lupa kan bahwa benda ini sebenarnya ada penciptanya. Nah, levelnya waktu itu belum sampai ke situ. Dia cuma tahu bahwa benda ini punya kekuatan. Kan kalau dalam zaman sekarang kita nyebutnya jimat. Nah, jadi kalau ada orang masih percaya jimat, sebetulnya dia masih menganut aliran dinanisme, kira-kira gitu. Nah, kalau totem ini adalah agama yang percaya kepada kekuatan daripada hewan. Nah, itu 3 agamanya. Jadi kalau agama 3. Kalau peninggalan ada 7. Sekarang kita cek nih, ini udah 7 kan udah ditulis semua. Sekarang sebelum kita jawab, Pak Tugu sama Arca, Menhil sama Arca sudah tahu. Nah, sekarang pertanyaannya dari 4 ini, mana sih yang berbentuk kuburan? Yang mau ikutan belajar? Dari dolmen, waruga, sarkofagus, kubur batu, sama punden berundak-undak ini, mana yang berupa kuburan? Ya. Waruga dan sarkofagus. Oke. Jadi sarkofagus kuburan, sepakat. Apalagi? Ini udah jelaskan ada tulisan kubur batu berarti kuburan. Satu lagi apa? Waruga. Jadi waruga, sarkofagus sama kubur batu itu kuburan. Dia kuburan. Cuman bedanya apa? Ya sama-sama terbuat dari batu. Yang membedakan tuh cara membuatnya dan bentuknya. Kalau waruga ini kan ada pernah baca, ini adalah sebuah kuburan yang berbentuk kubus. Jadi dia mendekati bujur sangkar gitu. Nah, jadi di bagian tengahnya itu dia kosong. Jadi mayat itu atau jenazah itu diletakkan dalam bentuk bersimpuk gitu loh. Kalau kubur batu, kalau sarkofagus ini kan sama-sama lonjong. Cuman bedanya kalau sarkofagus itu dia batu besar gitu, yang saya lihat di berbagai buku sejarah.
Ini dia batu besar, batu besar. Nah, di tengah-tengahnya itu dibolongin. Jadi akhirnya dia mayat itu ada di dalam batu itu. Itu sarkofagus. Kalau kubur batu ini lempengan. Jadi di sini ada kayak peti mati. Nah, di sini ada batu, di sebelah sini juga ada batu gitu ya. Di sebelah sini ada batu. Nah, kemudian dirapatkan. Mohon maaf dulu gambaran belepotan. Nah, kira-kira jadi dirapat-rapatkan akhirnya menjadi seperti peti mati tapi terbuat dari batu. Kalau dolmen ini apa? Kalau dolmen ini meja, bentuknya bisa persegi gitu ya, bisa lonjong. Nah, tempat menutup kuburan. Nah, di atas ini ada kuburan ditutup sama dolmen. Nah, di atas dolmen tadi diletakkan sesaji, sesembahan untuk menghormati khusus untuk roh yang ada di dalam kuburan tadi. Itu bedanya sama menhir. Kalau menhir kan tugu batu besar. Kalau menhir itu kayak gini kira-kira ini ada tugu batu gitu ya. Ada tugu batu besar ya, bentuknya tidak harus rapi, pokoknya ada batu gitu. Nah, batu besar tidak harus rapi ini. Nah, diletak di sini, di atasnya ini diletakkan. Nah, di atasnya ini nah itu diletakkan sesaji. Itu menhir. Jadi kalau menhir itu asumsinya dia menghormati roh-roh leluhur mereka di satu kawasan tertentu. Kalau dolmen tadi kan meja nih, meja penutup kuburan. Nah, di atas inilah diletakkan sesaji khusus untuk menghormati roh jenazah yang ada di dalam kuburan tadi. Nah, meja batunya itu namanya dolmen. Tapi dari semua ini yang berbentuk kuburan adalah waruga, kuburan berbentuk kubus. Sarkofagus itu adalah batu besar yang dibolongin sehingga airnya masuklah mayat itu bisa dalam melonjor gitu loh. Nah, kalau kubur batu ini dari kepingan batu. Nah, itu bedanya. Oke, semoga paham. Kalau itu sudah paham, mari kita cek. Di sini ada kata-kata punden berundak-undak tempat mengubur jenazah. Nah, ini ada punden berundak-undak. Punden berundak-undak ini kira-kira bentuknya gini. Ini ada semacam teras gitu ya, teras atau pelataran. Ada pelataran gitu. Nah, ada pelataran. Ini semuanya dari tumpukan batu-batu yang dipilih gitu ya. Nah, di sini ada semacam altar tempat mereka berdoa. Tapi ini semuanya terbuat dari batu. Ini semuanya terbuat dari batu. Nah, di sini sesajinya diletakkan. Jadi tempat berdoa, kalau dalam bahasa sekarang jadi semacam altar, mereka duduk di sini, berdiri di sini, menghadap ke arah altar tadi berdoa. Jadi semacam kayak meja pemujaan, tapi luas gitu loh. Ya mungkin kalau dilihat dari gambar itu mungkin bisa setengah lapangan bola. Paling kecil itu selebar lapangan basket atau voli, tapi di ujungnya ini ada altar dari susunan batu-batu. Ada susunan batu-batu, nah di atas batu inilah diletakkan sesajinya. Nah itu bedanya dengan yang tadi menhir tadi. Jadi altar ini adalah semacam meja pemujaan, altar pemujaan tempat mereka berdoa, yang maksudnya berkomunikasi dengan leluhur mereka pada saat itu yang mereka yakin gitu loh. Nah, jadi waktu bilang punden berundak adalah tempat mengubur jenazah salah, tempat berdoa atau tempat menyembah. Jadi nomor 4 ini salah. Semoga paham maksudnya gitu ya. Terus apa lagi? Di sini ada kata sarkofagus. Ya, sarkofagus membuat alat dari logam. Jangan lupa nih, ini kan di zaman batu. Semua ini kan megalitik batu semua. Jadi bukan dari logam, salahnya di situ. Sarkofagus itu terbuat dari batu, bukan dari logam. Zaman logam tadi kan zaman perundagian. Nah, jadi ini jangan salah. Jadi kalau kita mau gampang-gampangan, yang ada 2-nya salah, yang ada 4 salah. Kan? Nah, yang ada 2 salah, yang ada 4 salah. Kelihatan kan jawabannya? Nah, maka jawabannya hanya yang betul adalah dolmen, meletakkan sesajen. Kan dolmen tadi kan meja penutup kuburan. Nah, satu lagi adalah menhir. Tempat mereka, batas wilayah, tapi sarana pemuja roh nenek moyang. Seluruhnya, bukan seseorang gitu loh. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya B atau 1-3. Itu penjelasan untuk nomor 8. Semoga dipahamin. Oke. Semoga dipahamin, minimal sudah mulai ingat kembali materi-materi lama, materi-materi kelas 1 dulu. Bagi adik-adik yang alumni atau yang sedang belajar sekarang duduk di kelas 3 pun banyak yang sudah lupa. Kita lanjut ya, semoga dipahamin. Supaya cepat mungkin dipoto deh, karena kalau ditulis juga panjang.
Nah, kita pindah ke nomor 9. Kita usahakan tepat waktu biar bisa istirahat. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini kan ada ciri kehidupan manusia pada zaman perundagian. Tadi kan kita zaman ini ada zaman, bagi yang lupa tadi, ini kan ada zaman batu. Ada zaman batu yang 4 tahapan tadi disebutnya tikum. Jadi kalau ketemu tikum itu artinya batu. Nah, terus berubah nih, ini terjadinya berabad-abad, berpuluh-puluh abad, ada yang ratusan abad, ada menjadi zaman logam. Nah, zaman logam. Zaman logam ini disebut zaman perundagian. Zaman perundagian. Nah, yang minta cirinya apa? Jadi zaman ini katanya cirinya apa? Gitu ya. Tentunya yang paling mendasar, kalau zaman batu kan terbuat dari batu, ya zaman ini terbuat dari logam lah. Nah, logamnya itu apa yang dikenal? Ada besi, kemudian perunggu. Nah, yang mereka cetak, yang tadi saya bilang tadi, ada cetakan tanah liat, tanah, dan cetakan lilin, gitu loh. Di pulpe ada namanya rosep, gitu loh. Agak susah bahasanya. Oke. Nah, itu adalah zaman logam. Bahannya tentunya berubah. Terus apa lagi? Di sini mereka sudah mengenal agama. Jadi agama itu dikenal di zaman batu besar tadi, berlanjut ke zaman logam. Terbukti apa? Salah satunya buktinya ada agama di sini. Ada nanti kalau di sejarah itu ketemu kata nekara. Nekara bukan neraka ya, nekara. Ini tempat meletakkan abu jenazah. Abu jenazah, berarti waktu itu sudah ada konsep pembakaran. Kan tempat meletakkan abu jenazah sebelum dihanyutkan dengan kapal layar, dengan kapal ke tengah laut. Nah, itu namanya nekara, tempat menyimpan abu jenazah. Abu jenazah berarti dibakar, kemudian dilayarkan untuk menuju ke dunia roh. Berarti mereka percaya sama agama. Jadi agama itu muncul lagi, diperkuat lagi di zaman logam. Terus apa lagi setelah itu? Ya tentunya karena mereka ini sudah punya kalian, selain logam, agama, mereka tentunya sudah sedenter. Nah, sudah sedenter. Jangan lupa sedenter tadi artinya telah menetap. Kalau nomaden kan berpindah-pindah. Kemudian mereka melanjutkan suatu tradisi. Sorry. Maaf, salah pencet tuh jadinya. Ibu admin, mohon bantuannya, soalnya di-share ulang tadi terpencet sehingga soalnya hilang. Tapi sambil menunggu nih, karena waktu berjalan terus sebentar lagi, yang perlu ada di pamin tadi, nih suara saya terdengar atau tidak? Mohon bantuannya dulu. Dengar Pak. Dengar ya. Jadi tadi saya ulangnya di zaman logam tadi, pertama tentunya bahan-bahan yang digunakan berubah jadi logam, ya besi, perunggu gitu ya. Kemudian mereka sudah sedenter menetap kelanjutan dari zaman sebelumnya. Setelah itu mereka telah mengenal agama, karena salah satu contoh yang terkenal dari zaman logam itu ada nekara. Itu tempat menyimpan abu jenazah, untuk sebagai tempat menyimpan abu jenazah sebelum dilayarkan. Konsep mereka tuh katanya ke dunia roh. Nah, berarti di situ sudah ada konsep agama. Satu lagi, mereka sudah lebih maju. Jadi mereka ini namanya kan perundagian. Zaman perundagian ini artinya mereka tuh sudah ada spesialisasi, sudah terjadi pembagian pekerjaan. Ya, karena ada pembagian pekerjaan, jadi kaum petani tetap ada, kaum peternak sudah ada dari zaman batu. Tapi mereka ini ada orang-orang yang ahli di bidang pertukangan, ada di bidang logam, mencetak hal-hal tertentu. Nah, jadi akhirnya gara-gara hal tersebut terjadi spesialisasi. Nah, karena terjadi spesialisasi, ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya keahlian tertentu. Nah, tentunya karena kalian yang berbeda tadi, mulailah dikenal dengan konsep perdagangan awal yang kita sebut dengan barang ditukar dengan barang. Nah, barang ditukar dengan barang itu namanya adalah kan kita sebutnya barter. Adik-adik megang soal nggak? Bisa lihat soalnya nggak?
Nggak bisa. Sebentar. Bu admin, mana bu adminnya? Nah, jadi nomor yang 9 tadi, jawabannya adalah, adik-adik nggak bisa baca soalnya ya? Saya juga lagi kehilangan soalnya nih. Bu admin, mohon bantuannya dong, soalnya dikirim lagi. Ada tinggal 2 nomor. Halo, Bu admin. Bu admin dengar saya nggak ya? Halo, Bu admin. Soalnya tertutup nih, bentar. Agak cepetan dikit ya, tinggal waktunya tinggal 4 menit lagi. Mana tadi soalnya? Oke, terima kasih. Terima kasih udah dibantu biar cepet. Nah, jadi dari tadi udah saya jelasin ya, mungkin kita tidak ulang karena waktunya terbatas. Jadi dari sini kita sudah, bukan ini nomor 10 aja langsung, nomor 9. Sebentar. Bentar ya, Dek. Orang sabar disayang mertua, Dek. Nah, kita lanjutin dulu sebentar. Ini selalu di bawah. Dari sini nggak bisa ya. Ini. Tadi udah nomor 9. Nah, jadi dari nomor 9 ini kita sudah bisa memastikan, di sini kan ada kata-kata, tolong diikutin lagi, tetap berkonsentrasi. Pertama, menetap. Kan benar kan? Atau terus apa lagi? Ada spesialisasi pembagian pekerjaan, ini juga benar. Kenapa nomor 2 salah? Telah mengenal peralatan sederhana. Peralatan sederhana itu di zaman Paleolitikum. Terus melakukan perdagangan dengan sistem tukar-menukar yang kita sebut dengan barter tadi. Kemudian mengumpulkan makanan dari hutan. Nah, ini kan mengumpulkan makanan di zaman Paleo. Tadi udah saya jelasin ya. Nah, jadi kita udah pastikan bahwa yang betul itu tinggal menetap atau sedenter. Kemudian ada pembagian pekerjaan. Ini yang kita sebut dengan tadi namanya terjadi spesialisasi. Tentunya kadar pekerjaan di masa mereka, di masa dulu, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan pertukangan, sama yang tadi yang ahli-ahli tentang logam tadi, kaum undagi disebutnya gitu loh. Nah, terus mereka mengumpulkan makanan hutan untuk dikonsumsi. Ini kan pada zaman food gathering. Jadi ini kan jelas salah. Nah, itulah sebabnya jawabannya 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Nah, itulah kenapa jawabannya B. Oke. Kita telah selesaikan, ada waktu 1 menit lagi, saya selesaikan dulu. Yang soal terakhir, setidak-tidaknya sudah mulai ingat lagi, kalaupun belum hafal, tugas kamu kan menghafalkan nanti. Nah, kalau itu sudah, mari kita lihat, di sini kan ada kata-kata soal terakhir kita hari ini. Di sini kan tadinya di sini ada zaman batu. Ada zaman batu, berubah menjadi zaman logam. Nah, ya, zaman logam ini disebut juga zaman perundagian. Zaman perundagian.
Karena ada orang-orang yang ahli mengelola logam, itu kelihatan dari kemampuan mereka mencetak. Ada cetakannya cetakan tanah liat. Jadi ada percetakan tanah liat, tapi juga ada cetak lilin. Nah, ini menunjukkan, bayangkan di masih zaman logam, awal-awal peradaban manusia, mereka sudah mengenal lilin, kan luar biasa. Tapi lilin alamiah maksudnya. Nah, satu lagi adalah tanah liat. Jadi tanah yang sekarang misalnya kayak kita kenal keramik, dalam bahasa geografi sebetulnya jenisnya tanah lempung, tanah yang lengket sekali. Tapi juga kalau sudah kering, ikatan ion di dalam struktur tanah itu kuat sekali. Makanya kalau ada dilihat ada kuali, ada barang-barang tradisional di zaman dulu terbuat dari tanah, itu kan jenisnya ada tanah liat yang punya struktur tanahnya itu sangat lengket, porositasnya sangat padat, dan dalam bahasa kimia ikatan ionnya itu luar biasa bagus. Jadi kalau dikeringkan, selama dia tidak dibenturkan dengan keras, dia tidak pecah. Nah, kamu bayangkan di zaman seperti itu mereka sudah punya konsep membuat cetakan dari tanah dan membuat cetakan dari lilin. Berarti kan sesuatu kemajuan yang luar biasa untuk masa itu. Kalau sekarang mah cetakan-cetakannya udah ketinggalan zaman, tapi di awal abad-abad itu luar biasa. Nah, jadi kenapa ada orang yang punya keahlian di bidang logam? Nah, itu namanya zaman perundagian. Nah, orangnya itu sesuai dengan biasanya dalam bahasa kan disebutnya kaum undagi. Sorry, ini tulisannya kaum. Nah, ini namanya kaum undagi. Orang yang ahli di bidang perlogaman. Nah, gitu ya. Nah, dari perhatikan di jawaban soal ini kan ada kata-kata alat bercocok tanam menggunakan bahan logam. Belum. Ya. Bukan belum, maksud memang digunakan karena mereka sudah misalnya udah bisa membuat kapak dari logam gitu. Betul itu. Terus manusianya sudah hidup menetap di suatu tempat juga kan, betul. Benda logam memiliki nilai ekonomi, betul. Karena nanti dari zaman logam ini salah satu alat yang terkenal kan ada namanya, saya tadi yang disebutin tadi, ada nekara, ada bejana, ada beliung persegi. Beliung persegi itu dari logam. Ada bejana, itu kayak cawan terbuat dari logam. Berarti memang betul juga, nggak ada yang salah. Benda logam memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena yang punya benda-benda logam yang kita sebutin tadi biasanya masyarakat dalam bahasa sosiologi di dalam masalah stratifikasi atas, karena memang mahal gitu loh dibuat dan sudah ada bentuk-bentuk ukiran-ukiran sederhana. Terus jadi ada kata status sosial juga benar. Tapi tentunya yang paling mendasar kan Indonesia mengalami zaman batu dan zaman logam. Zaman logam itu terbentuk karena ada orang yang ahli mengolah logam. Kalau mereka nggak punya kemampuan mengolah logam, ya benda-benda ini nggak ada. Nggak mungkin ada bentuk-bentuk peninggalan logam yang begitu luar biasa dibandingkan yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Nah, kenapa? Karena ada golongan ini. Golongan yang sangat pandai mengelola logam. Karena kalau ada yang nanya, kenapa Pak? Bukan yang lain jawabannya, bayangan gini, kalau nggak ada golongan undagi yang punya kemampuan mengolah logam ini, alat bercocok tanam yang terbuat dari logam nggak ada, karena nggak ada yang membuat. Yang membuat bahwa logam itu menjadi ciri status seseorang di dalam masyarakat pada saat itu nggak akan terjadi kalau tidak ada ahlinya. Maka semuanya berawal dari ini konsep tentang karena ada sumber daya manusia yang bisa mengolah logam, gitu ya, mempunyai logam, sehingga dia bisa bernilai tinggi. Logam punya nilai tinggi. Nah, gitu. Orangnya berarti kan, itu sebabnya munculnya golongan undagi, golongan-golongan di masyarakat yang menspesialisasikan dirinya pekerjaan untuk mengolah bentuk-bentuk logam yang sudah dikenal pada saat itu menjadi benda-benda yang begitu berharga. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya karena tanpa mereka tidak akan ada logam yang dibuat. Itulah sebabnya kenapa jawabannya Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup nih ada pesan sebentar supaya saya baca dulu supaya saya tidak salah menyebutkan kode karena ada kode yang harus kita baca sebentar. Tunggu ya, dikit sebentar dong, nggak lama. Sebentar. Jadi buat adik-adik, untuk kan adik ini pengen lulus ya. Kalau pengen lulus tentunya selain kita belajar bersama, ini sebagai kayak kuliah umumnya, secara pribadi adik-adik diharapkan memperdalam ilmu pengetahuan di bab ini, khusus bab ini. Adik-adik tentunya diharapkan membuka YouTube Genius Center, buka YouTube Genius Center untuk materi sejarah yang sedang kita bahas ini dengan kode. Kalau nggak ngerti nanti hubungin admin gitu ya. Kode B, ini aku tulis di bawah ini, B8578. Jadi B8578.
8578. Tolong dilihat videonya sebagai pelengkap pengetahuan, karena tidak mungkin semuanya dijelaskan dalam pertemuan seperti yang sekarang ini. Kemudian yang berikutnya materi sosiologi, itu tolong nanti dipelajari, dibuka, dikerjakan, dicoba-coba, baca soalnya, liatin penjelasannya di kode 8598. Nah, itu tolong dicatat. Ya, tolong. Kita tidak pernah memaksa, tapi kita maksanya gini, kamu mau lulus nggak? Kalau kamu mau lulus, luaskan wawasan kamu. Kenapa? Karena yang membuat orang lulus itu adalah bukan berapa soal yang dia kerjakan, tapi berapa jumlah soal benar yang bisa dia jawab. Kalau ngerjain banyak orang bisa menjawab soalnya. Tapi menjawab dengan benar, nah itu nggak semua orang. Kalau semua orang bisa, ya semuanya lulus. Buktinya nggak semua orang. Maka sederhana aja, yang bikin kamu lulus adalah berapa jumlah soal benar yang bisa kamu jawab. Kira-kira itu penjelasannya untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Kepada adik-adik yang sudah hadir, terima kasih. Yang telah berpartisipasi juga terima kasih. Semoga informasi yang sedikit ini menjadi bagian pada waktunya nanti sebagai pengetahuan agar adik-adik bisa minimal mengerjakan 2/3 dari soal yang diujikan. Jadi kalau sejarah 15, ya kita berharap minimal adik-adik betul 10. Kalaupun minimal banget, ya lebih dari setengahnya. Misalnya dari 15, otomatis setengahnya 8. Nah, karena kalau nilai kamu betulnya 8, sudah kita hitung, itu nanti kalau diakumulasi semua bidang studi modelnya seperti itu, kecuali matematika, maka nilai kamu bisa di atas 600. Nah, untuk mendapat 600 itu, kemungkinan kamu untuk diterima di berbagai perguruan tinggi di Jawa masih terbuka dengan lebar. Kalau ingin masuk 5 besar, tentunya harus di atas 650. Kalau fakultas-fakultas yang favorit, tentunya nilai kamu harus di atas 700. Itu logika sederhananya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk semuanya, tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, yuk kita keluar masing-masing ya.